Oke, teman. Jadi kita langsung aja enaknya untuk pantau ya market Bitcoin ini seperti apa, teman ya. Sembari nunggu teman-teman lainnya biar masuk dulu. Nah, ini teman ya, kenapa kemarin pas Bitcoin tuh masih di bawah ya, masih di bawah. Gue bilang ke teman-teman semua ini adalah momen ya, momen ngebuy lah ya, momen buy yang cukup cukup bagus banget buat teman-teman masuk ya. Karena pada dasarnya di time frame satu hari ini setelah di tanggal 5 Februari ya, 5 Februari Bitcoin tuh dimana terjun, yang tadinya kan dia stay di 76 ya, di 76 tuh 75 76, gue pikir dia sangat kuat banget di situ dan ternyata jebol ya, jebol sampai di level 62. Jadi gue hitung tuh dari tanggal sekitar 29 Januari sampai tanggal 5 Februari ini turunnya cukup lumayan banget untuk Bitcoin ya. Dengan melihat penurunan yang cukup lumayan seperti ini, otomatis akan ada suatu pergerakan apa ya, atau perlawanan arah ya, otomatis itu ya. Makanya kemarin tuh wah, ini kesempatan buy nih ya. Bersyukur banget buat teman-teman yang udah dapet di level berapa itu kemarin ya, di level 60 59 gitu temen ya. Cuma memang kemarin kita itu udah sebelumnya ya, di bulan yang lalu kan, bulan lalu ya kalau nggak salah, bulan lalu apa beberapa minggu yang lalu gitu kan, itu bang, kan pas gua analisa ini parah-parahnya di mana bang, ini parah-parahnya di sekitar 75 ya, 75 74 deh, pokoknya di area situ lah ya. Nah kalau misalkan itu jebol, itu bisa ke 65 gitu kan. Ngeri-ngeri sedap gitu temen ya, untuk Bitcoin ya. Tapi setelah kita melihat ya adanya penurunan yang cukup besar banget untuk Bitcoin ya, di sini gue bisa melihat tuh teman-teman, di sini gue melihat banget bahwa ini adanya chance untuk Bitcoin tuh recovery, bukan recovery langsung tinggi ya, bukan. Jadi paling enggak ini area yang akan dibidik itu dia akan nyentuh EMA cross-nya men. Jadi di sini nih dia akan ngebidik level sekitar 78 sampai berapa nih ya? 81 ya, 78 sampai 81. Ya harusnya dia bisa nyentuh ke situ ya, kalau kita cek pola-pola pergerakan di time frame satu hari. Oke, ini seperti itu. Oke, di sini ada Mas Ajin, siang bang, siang ya. Mas Usaha Barok nih, PP bang. Oke, nanti bakal kita cek ya. Pokoknya buat teman-teman yang ada request coin or token apa yang bakal lu pantau, kita pantau bareng ya di sini, nanti kita pantau ya. Jadi intinya kalian kalau ada request sekarang buruan gercep, langsung aja tulis di live chatnya. Ada user Cempoh ya, assalamualaikum, siang Pak Didi, siang Kak, siapa nih Kak user ya. Oke, kita lanjut teman, kita lanjut bagaimana price action dari Bitcoin teman ya. Jadi di sini yang gue lihat memang beberapa hari ini teman ya, di start tanggal 6 ya, tanggal 6 Februari, sekarang tanggal 7, ini terdapat pembelian yang cukup besar banget untuk Bitcoin. Hal ini bisa memicu pergerakan push ya untuk harga market Bitcoin teman. Ya otomatis dong kalau Bitcoinnya ke push, otomatis altcoinnya bakal lonjak gila-gilaan ya. Bahkan kemarin tuh semalam ya, bukan kemarin, semalam tuh gue lihat untuk altcoin itu rata-rata naiknya cukup lumayan cuy, lumayan ya, ada yang 15%, 20% gitu teman. Oke, yang pasti sekarang yang gue lihat untuk volume transaksi untuk Bitcoin ini masih sangat ngesupport banget untuk terjadinya push harga untuk Bitcoin ya. Terlepas nanti kita short termnya, kita lihat apakah nanti memang ini akan diturunin dikit dulu atau gimana ya, intinya seperti itu. Oke, dan kita akan coba cek stok RSI-nya nih, bang. Gimana nih stok RSI-nya? Stok RSI sebenarnya udah confirm ya. Ini udah confirm kenaikan stok RSI-nya ya. Dan gue pikir ini masih area di bawah ya, men. Ini area di bawah nih. Sebenarnya kan kemarin waktu dia konsolidasi di area yang gue kasih tanda ini nih, ya, gue tanda kuning ini. Itu kan gue udah kasih tahu ke teman-teman semua ya. Kalian udah bisa mulai nyicil gitu. Cuma kemarin mungkin kalian tuh rata-rata nyicilnya di sekitar berapa? 75 74 ya. Artinya kalian agak minus dikit gitu. Nggak masalah. Tapi ini kalau gue lihat ini paling nggak ya pergerakan dari stok RSI-nya ini akan ngebidik level sekitar 50 atau enggak 51 stok RSI. Ya. Artinya apa? Ini ada chance untuk Bitcoin masih up cuy. Yang gue lihat di time frame satu harinya. Jadi pola-pola pergerakan gimana? Kayak gini nih, sebentar ya.
gini cuy. Nah, ini masih ada up gini nih. Paling nggak di sinilah ya. Nanti dia akan koreksi, baru dia akan gini. Gue pikir pola-pola kasarnya sih seperti itu. Itu yang gue lihat. Oke, dari Mas Dadang lah Breta ya, Doge bang, soalnya sangkut lumayan nih katanya. Wow, ini holder ya, holder Doge. Di hold ya, di invest ya, bukan di trading kan. Oke teman-teman ya, jadi yang gue lihat teman-teman untuk time frame satu hari atau satu daily memang ini memungkinkan market masih bisa up sih kalau yang gue lihat ya. Tapi terlepas itu dari short termnya, kita akan coba cek time frame 4 jam. Ya short termnya gimana nih bang? Apakah di time frame satu hari oke lah dia akan up, tapi short termnya ini gimana bang? Apakah ini akan turun gitu ya? Karena kalau kita melihat short termnya ini berpotensi akan ada tekanan. Yang gue lihat sih seperti itu. Ya, kok bisa gitu bang? Ya, kita akan cek ya satu persatu nih. Kita akan cek satu persatu indikatornya ya. Oke, kenapa gue bisa bilang akan ada tekanan? Bang, ini kan padahal untuk volume transaksinya nge-buy semua bang. Kok ada tekanan gimana? Ya, memang dari segi volume transaksi memang ini nge-buy ya, nge-buy semua rata-rata. Tapi kita melihat dari seberapa besar persentase volume itu terjadi ya temen ya. Di sini kita lihat meskipun nge-buy semua, tapi secara persentase volume transaksinya ini turun men. Artinya ada pembelian tapi pembeliannya itu menurun. Alhasil otomatis dong ini akan terjadi sebuah tekanan terhadap pergerakan marketnya nantinya. Ya. Ini di time frame 4 jam. Terus stochasticnya gimana? Stochasticnya udah overbought ya. Artinya titik pembeliannya di time frame 4 jam atau untuk short term ini udah bener-bener udah sangat jenuh. Ini udah di titik sangat jenuh. Otomatis gue pikir ketika nanti dikonfirm ya, sekarang kan dikonfirm ini ya apa namanya volume transaksi nge-buy-nya yang cukup masih lumayan lah untuk bisa bertahan lah paling nggak sekarang ya sekarang. Tapi ketika nanti volume transaksinya berubah menjadi sell atau orang tuh udah mulai banyak tuh yang ke FOMO nge-sell, ini bisa memicu pergerakan turun teman untuk Bitcoin. Jadi gue pikir untuk short term ini berpotensi Bitcoin akan terkoreksi dulu. Ya meskipun kita lihat di time frame satu hari Bitcoin lebih ada cenderungan naik. Berarti gimana jatuhnya bang? Berarti ya turun sedikit baru naik gitu. Kesimpulannya seperti itu. Ya. Jadi gue pikir ini akan ada suatu turun ya atau koreksi ini untuk Bitcoin gitu teman di time frame 4 jam. MACD-nya gimana coba? Sebentar MACD-nya gue pernah. Nah, kalau MACD-nya ini masih ini ya abis golden ya, habis golden cross, gue pikir nah MACD-nya ini bisa memicu kenaikan. Otomatis gue pikir ini kalaupun memang ada penurunan bukan suatu penurunan yang besar banget itu enggak ya cuy. Gue pikir seperti itu sih. Karena yang gue lihat di area sekitar berapa nih ya? 60.000 nih cukup kuat ya. Cukup kuat teman. Coba deh. Nanti kita akan cek deh ya. Nanti kita akan cek. Nah, karena gue melihat di time frame 4 jam ini akan ada turun ya. Kita enaknya nunggu di mana nih bang? Oke, kita akan coba cek ya. Pakai Fibo aja deh. Kita akan coba cek pakai Fibo. Ya, lu tunggu di area sini nih. Ya, kita tunggu di area goldennya aja ya. Area golden sekitar 67.300. 67.300 sampai ini 6 sinilah ya, 67 sampai 64. Kita tunggu di area situ aja deh ya, karena ini gue pikir akan bisa memicu penurunan dulu ya teman-teman. Ini akan bisa memicu penurunan karena ini naiknya udah lumayan nih teman-teman ya. Coba deh kita ukur ya, kenaikannya kemarin kan di level 60 lah, katakanlah di level 60. Total kemarin itu resisten tertingginya di 71. Artinya dalam kurun beberapa hari aja ini Bitcoin udah berhasil mengalami kenaikan 19,37% men. Sekelas Bitcoin dengan market cap yang triliunan US dollar naik 19,37% dalam kurun waktu beberapa hari. Ini kenaikan yang nggak kecil, ini kenaikan yang sangat-sangat besar ya. Sekelas Bitcoin ini soalnya, bukan altcoin ya, sekelas Bitcoin ya. Jadi kalaupun memang ini nanti untuk short term akan ada misalkan ada turun di 67 atau di 64, gue pikir ya gak masalah, ya hal yang wajar ya ketika orang udah nge-buy di 59 dan sekarang udah di level 71 atau 70, orang pada udah mulai TP, ya itu wajar banget dong. Karena kan memang itu yang dinanti-nanti ya, kapan take profit gitu. Ya.
Intinya seperti itu, Tom. Oke, jadi karena ini di time frame 4 jam ya, ini bisa memicu tekanan. Gue pikir ya kita tunggu aja di bawah ya, jangan terburu-buru masuk karena ini di time frame 4 jam kita udah di pucuk, men. Kita udah di pucuk. Ya, di sini. Kita tunggu aja di sini. Jadi nanti pola pergerakannya tuh kayak gimana ya? Kayak gini nih, cuy. Gini. Ya, gue pikir akan seperti itu, Tom. Nah, tadi kita udah janji ya bahwa kita akan mencoba untuk cek untuk Bitcoin ya di time frame weekly ya, teman ya. Nah, ini oh, kok di time frame weekly 1 hari, Bang, kalau memang nanti ada suatu kenaikan di mana, Bang? Oke, gue cek pakai Fibo dulu ya. Dari titik resisten terakhirnya di sini ya. Tuh kan. Jadi gue pikir ketika memang ini nanti setelah turun terus naik ya, teman ya. Harusnya sih ini nggak turun banyak banget ya. Harusnya sih dia bisa langsung naik ini harusnya kalau gue cek di time frame 1 hari ya, teman. Harusnya nih bisa langsung naik. Paling nggak ini kita targetkan di 0,618 Fibonacci itu di sekitar 79, teman. Di arah situ tuh kenaikannya. Ini kalau gue cek dari Fibo ya. Kalau untuk short termnya gue pikir lu bisa tunggu di bawah level 70 ya, teman. Ini di 673 ya, 67.323 ya, di area situ, teman. Tapi harusnya sih ini penurunannya nggak gitu ya, maksud itu penurunannya itu nggak sampai 67 kalau kita cek di time frame 1 hari. Tapi ya terlepas dari itu, di time frame 4 jam kita tahu tadi bahwa akan ada suatu tekanan yang cukup lumayan untuk market Bitcoin ya, untuk short termnya ya. Ya paling nggak di 67 atau nggak di 64 lu udah mulai cicil-cicil, dan target kenaikannya tetap di level 79 ya. Karena gue pikir dengan melihat time frame 1 hari dari segi volume, stok RSI, terus apalagi itu tadi tuh MACD ya. MACD juga ini sangat-sangat memungkinkan untuk market Bitcoin itu bisa up ya, dengan target di 79 ya, teman. Intinya seperti itu. Nah, kita akan coba cek weekly-nya, jadi biar paket lengkap ya. Udah lama banget nih nggak cek and recheck. Oke, buat teman-teman yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk support ya channel gua dengan cara gimana, Bang? Dengan cara kalian klik like ya channel gua jika kalian suka konten-konten seperti ini, dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, teman ya. Oke, itu seperti itu. Dan buat teman yang belum gabung di grup atau join di grup tele, silahkan join ya. Untuk linknya gimana, Bang? Linknya hampir seluruh video gua di YouTube itu ada di deskripsinya ya, ada link untuk joinnya. Ini seperti itu. Oke. Jadi itu untuk Bitcoin. Nah, kalau kita cek weekly-nya gimana nih, Bang? Weekly-nya. Wih. Mantap. Oke, jadi kalau gue cek weekly ini bener-bener buset teman ya. Volume jualnya itu sangat-sangat besar nih weekly nih. Ngeri volume jualnya itu. Ya weekly itu. Nah, di weekly ini masih ada chance untuk Bitcoin itu masih akan ada chance terperosok lagi gitu, men. Berarti gimana, Bang? Ya berarti kenaikan di time frame 1 hari itu bukan suatu kenaikan besar ya, makanya kita nggak berani untuk kasih target yang tinggi-tinggi dulu sebelum adanya area confirm. Nah, gue pikir ini akan ada suatu penurunan sedikit lagi ya kalau weekly-nya nih, akan ada penurunan sedikit lagi gini, des mentok baru dia akan keangkat gini nih. Kalau memang di time frame 1 minggu atau 1 weekly-nya model-model seperti ini beneran, ya berarti akan ada kenaikan mungkin ya, kalau nggak di kuartal 2 ya, kuartal 2 akhir mungkin akan ada kenaikan lagi nih untuk market Bitcoin. Kalau memang ini siklusnya alurnya kayak gini ya, alurnya kayak gini. Karena gue pikir di time frame weekly ini Bitcoin bisa memicu penurunan sedikit lagi nih. Tapi kan karena ini weekly, kita kalau ngomong sedikit lagi itu lama ya, karena per satu candle di time frame weekly ini kan 1 minggu gitu tuh.
ya. Itu lama. Ini ya seperti itu. Oke. Oke, jadi mudah-mudahan itu bisa menjawab ya dari teman-teman yang tanya bagaimana kondisi dari market Bitcoin, teman-teman. Oke. Dan berikutnya di sini ada Mas Dwi yang request YFI, Yield Finance. Sebentar, kita akan coba cek dulu. Taruh teman, ya rokok gue mati cuy. Buat teman yang belum ngopi silahkan ngopi dulu ya. Jangan lupa diudutin biar nggak ngantuk. Gimana teman kemarin udah pada cuan dari Bitcoin ketika Bitcoin lagi di bawah? Kalian bisa komen-komen di bawah ya. Doge Kang, soalnya sangkut lumayan ini katanya. Oke, kita IFI dulu ya. Sesuai gue rutin request teman-teman ya.